Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut paparan kelompok kelas B1. Strategi pelestarian ekosistem mangrove untuk ketahanan pesisir Kalimantan Timur. Kalimantan Timur adalah provinsi yang memiliki wilayah pesisir cukup luas dan terkait erat dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat maupun lingkungan. Panjang garis pantai Provinsi Kalimantan Timur mencapai 3.893,15 km dengan jumlah kecamatan pesisir sebanyak 43 kecamatan dari 5 kabupaten dan 3 kota. Luasnya wilayah pesisir Kalimantan Timur punya makna kekayaan sumber daya alam pesisir dan sekaligus tantangan untuk melestarikannya dengan tetap memperhatikan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu kekayaan alam pesisir Kalimantan Timur adalah ekosistem mangrove. Indonesia adalah negara dengan luas area mangrove terbesar di dunia, yaitu 3,36 juta hektar atau 23% dari total area mangrove dunia. Berdasarkan Peta Mangrove Nasional tahun 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas existing ekosistem mangrove di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 217.350 hektar atau 6,5% dari total area mangrove Indonesia, yang berarti bahwa Kalimantan Timur termasuk dalam 4 besar provinsi dengan area mangrove terluas di Indonesia. Selain itu, Provinsi Kalimantan Timur merupakan wilayah dengan potensi area mangrove terbesar ketiga di Indonesia, setelah Sulawesi Selatan dan Kalimantan Utara. Hal ini menunjukkan bahwa sangat luas area yang cocok sebagai mangrove di wilayah pesisir Kalimantan Timur, di mana di masa lalu sebagian besar area tersebut sudah merupakan area mangrove, namun kemudian dibuka untuk peruntukan lain. Yang menjadi tantangan saat ini adalah agar pemanfaatan lahan pesisir tetap memperhatikan pentingnya aspek lingkungan, khususnya pentingnya fungsi ekosistem mangrove dengan tetap memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat, terutama masyarakat lokal. Gambaran kondisi pesisir Kalimantan Timur serta keterkaitan antara pelestarian ekosistem mangrove dengan kemajuan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat merupakan hal penting yang harus diangkat dalam kerangka pembangunan wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Hal inilah yang mendasari penulisan masukan pemikiran kami ini yang kami susun dengan menerapkan kerangka manajemen strategis sektor publik, marketing sektor publik, dan public-private partnership. Mengapa mangrove penting dan apa yang harus diperhatikan dengan ekosistem mangrove? Ekosistem mangrove memiliki nilai ekologi, sosial, dan ekonomi yang sangat tinggi. Manfaat ekosistem mangrove antara lain sumber bahan pangan dan obat-obatan, sumber perikanan, menahan gelombang laut, mengurangi hembasan angin laut, dan mengurangi terjangan gelombang tsunami, mengendalikan abrasi pantai, menangkap sedimen dari erosi daratan, mengendalikan intrusi air laut, menyerap polutan, tempat pemijahan ikan dan biota laut, habitat keanekaragaman hayati, ikan, krustase, bekantan, kera ekor panjang, dan beragam jenis burung, kapasitas simpanan karbon yang sangat tinggi, yang berkontribusi penting dalam pengendalian perubahan iklim, serta edukasi dan wisata. Di tataran global, restorasi ekosistem mangrove menjadi wujud komitmen bangsa Indonesia yang telah diangkat dan dinyatakan oleh Presiden pada saat G20 Presidensi Indonesia tahun 2022. Komitmen dan implementasi dalam pengelolaan mangrove ini menjadi salah satu kontribusi Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim, dengan tetap memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di tingkat nasional, pelestarian ekosistem mangrove telah diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 dan merupakan implementasi paling tidak 3 dari 7 agenda pembangunan atau prioritas nasional, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi, mengembangkan wilayah, serta membangun lingkungan hidup,
meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Lebih detail, dalam RPJMN 2020-2024 diamanatkan program rehabilitasi mangrove serta pengembangan kelembagaan di pusat maupun daerah dalam pengelolaan mangrove. Apa yang menjadi isu strategis dalam pelestarian ekosistem mangrove? Untuk dapat mengidentifikasi isu strategis, salah satu cara yang dilakukan adalah melakukan analisis permasalahan, antara lain dengan pola DPSIR. Dengan pola analisis DPSIR dapat ditelusuri akar permasalahan, ditemukan isu strategis, dan menjadi dasar intervensi atau penanganan secara tepat. Berdasarkan analisis DPSIR yang kami lakukan, maka status kondisi atau stage ekosistem mangrove yang menjadi fokus penanganan adalah ekosistem mangrove yang telah dibuka dan menjadi rusak, dan ekosistem mangrove yang ada namun terancam kelestariannya. Tekanan atau pressure dari status kondisi tersebut adalah masyarakat, pengusaha yang mengejar keuntungan ekonomi cepat sesaat, namun mengabaikan fungsi lingkungan yang dampaknya dapat berkelanjutan. Driver atau akar masalah dari tekanan tersebut adalah kesadaran, pemahaman, pengetahuan, keterampilan, keterlibatan masyarakat yang masih kurang, serta regulasi yang masih perlu disempurnakan dan ditegakkan. Impact atau dampak yang akan terjadi apabila hal tersebut diabaikan adalah tidak ada lagi berbagai fungsi penting ekosistem mangrove, antara lain sebagai penahan gelombang, sehingga pantai terabrasi, keanekaragaman hayati menurun, dan produktivitas perikanan pesisir juga menurun. Berdasarkan situasi tersebut, maka penanganan harus dilakukan terutama untuk menjawab baik stage, pressure, driver, maupun impact yang intinya menangani penurunan kondisi ekosistem mangrove sekaligus mengurangi tekanan dan akar permasalahan. Berdasarkan hasil analisis dengan pola DPSIR, dapat diidentifikasi paling tidak 5 isu strategis yang terkait dengan pelestarian ekosistem mangrove di pesisir Kalimantan Timur. Yaitu pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya ekosistem mangrove. Kedua, kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk mengelola dan mendapatkan manfaat ekonomi dari ekosistem mangrove. Ketiga, konflik kepentingan dalam pemanfaatan lahan pesisir. Keempat, semakin banyak pembukaan lahan mangrove. Dan kelima, bencana abrasi di pesisir yang semakin parah. Berdasarkan isu strategis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama pelestarian ekosistem mangrove adalah mempertahankan keberadaan dan fungsi ekologi ekosistem mangrove dengan tetap memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat. Selanjutnya, dilakukan analisis SWOT untuk dapat menemukan strategi penanganan yang tepat dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Hasil analisis SWOT memberikan beberapa strategi penanganan. Yang pertama, strategi yang berdasarkan kekuatan dan peluang. Ada 3, yakni sosialisasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat Pemda maupun desa, termasuk di tingkat kelompok masyarakat. Dan ketiga, peningkatan internalisasi pelestarian mangrove ke dalam RPJMD dan RT/RW. Strategi berdasarkan kelemahan dan peluang dapat dibagi ke dalam 3. Pertama, pengembangan program integratif. Kedua, pengembangan pilot percontohan usaha mangrove ramah lingkungan. Dan ketiga, penggalangan dukungan dana dan sumber daya lainnya untuk pengembangan kegiatan konservasi dan rehabilitasi mangrove. Strategi berdasarkan kekuatan dan ancaman dapat menggunakan 3 alternatif. Pertama, sosialisasi tentang mangrove dan manfaatnya kepada masyarakat, pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi bagi masyarakat untuk usaha mangrove ramah lingkungan, serta peningkatan pemantauan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dan strategi berdasarkan kelemahan dan ancaman, mengubah kelemahan dan tantangan menjadi kekuatan. Lewat 2 hal, pertama berdialog dengan pengusaha untuk memberikan pemahaman dan dorongan agar memperbaiki usahanya di lahan pesisir. Dan kedua, menjadikan perusahaan sebagai mitra dengan pemberian insentif,
apabila perusahaan memperbaiki kegiatan usahanya menjadi lebih ramah lingkungan dan melestarikan mangrove. Analisis stakeholders dan peran stakeholders dapat dilihat dari analisis stakeholders. High power, low interest adalah perusahaan. High power, high interest adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi. Low power, low interest adalah masyarakat lokal, kelembagaan desa. Low power, high interest adalah masyarakat yang berminat untuk mengembangkan usaha mangrove. Berikut adalah peran masing-masing stakeholders. Pemerintah pusat memberikan arah, regulasi dan panduan. Pemerintah daerah, Dinas LHK, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindangkop. Perguruan tinggi memberikan masukan pemikiran untuk kebijakan maupun kegiatan teknis. LSM menjadi perpanjangan pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat. Masyarakat lokal menerapkan usaha ramah lingkungan. Kelembagaan desa mengembangkan pola kelola usaha mangrove. Perusahaan mengembangkan usaha di pesisir yang ramah lingkungan dan mendukung usaha mangrove masyarakat. Berdasarkan strategi dari hasil analisis SWOT tersebut, branding pada marketing sektor publik menjadi pilihan untuk mencapai tujuan yang diharapkan atau menjawab tantangan utama, mempertahankan keberadaan dan fungsi ekologi ekosistem mangrove dengan tetap memperhatikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat. Beberapa prinsip branding yang digunakan adalah dalam menjawab persoalan terlebih yang berpotensi konflik, institusi pemerintah harus bisa membuat branding, mengenal dengan baik potensi, kapasitas, posisi, dan tujuan yang ingin dicapai. Produk kebijakan, panduan, maupun layanan publik harus berkualitas baik, memperhatikan kebutuhan dan preferensi publik, memberikan pemahaman akan tujuan terbaik dan risiko yang dapat terjadi, serta disampaikan kepada publik melalui promosi yang tepat, kreatif, dan inovatif, sehingga memotivasi para pihak untuk terlibat dan berkontribusi dalam upaya mencapai tujuan bersama. Indikator keberhasilan pemerintahan dalam menerapkan manajemen strategis dan marketing sektor publik, atau disebut governance indicator, terdiri dari unsur kualitas pelayanan publik, kualitas layanan sipil, independensi terhadap tekanan politik, kualitas rumusan dan implementasi kebijakan, dan kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan. 1. Mangrove untuk ketahanan pesisir Kaltim. 2. Jaga dan lestarikan mangrove. 3. Bangun Kaltim dengan pengembangan usaha mangrove ramah lingkungan secara integratif. 4. Mangrove yang sehat untuk masyarakat sejahtera dan Kaltim yang jaya. Bagaimana implementasi strategi tersebut dalam kerangka peran kepemimpinan di daerah? Implementasi strategi yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut. Pengembangan dan penyelenggaraan tata kelola di daerah meliputi beberapa hal. Pertama, integrasi program mangrove ke dalam RPJMD dan RT/RW. Pengembangan program integratif antar OPD untuk kelola mangrove ramah lingkungan, yang antara lain dapat melibatkan Bapeda, Brida, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Koperasi, Dinas Pariwisata, Dinas PU, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan seterusnya. Ketiga, crowdsourcing atau penggalangan sumber daya dari berbagai pihak, baik pendanaan, keahlian, maupun penyediaan sarana prasarana, antara lain dengan perusahaan, perguruan tinggi, dan lembaga masyarakat. Keempat, terapkan prinsip branding, memorable, meaningful, likable, transferable, adaptable, protectable. Kelima, terapkan marketing mix dengan dimensi meliputi produk, price, place, promotion, dan customer. Keenam, pengembangan basis data, sistem informasi dan monitoring evaluasi, serta ketujuh, lead bank dan rekomendasi kebijakan maupun teknis. Kedua, rehabilitasi meliputi 4 langkah. Pertama, perencanaan dan prakondisi yang matang dalam pelaksanaan rehabilitasi. Kedua, teknis rehabilitasi melalui penanaman mangrove.
Ketiga, penguatan sipil teknis untuk penahan gelombang dan mengatur hidrologi. Dan keempat adalah pemeliharaan tanaman. Yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat, yang meliputi ada banyak hal. Pertama, penyampaian informasi tentang pentingnya mangrove. Kedua, pembangunan percontohan kelola mangrove ramah lingkungan. Ketiga, pembinaan dan pendampingan. Keempat, knowledge management atau penyediaan bahan-bahan ruang akses belajar bagi masyarakat. Promosi hasil usaha mangrove, peningkatan keterampilan anak-anak muda, pengembangan kuliner dan UKM berbasis produk perikanan, serta pemberian insentif bagi masyarakat atau perusahaan yang mendukung upaya pelestarian ekosistem mangrove. Kisah sukses pelestarian mangrove hingga didapatkan manfaat ekologi, sosial, dan ekonomi secara optimal dapat dilihat di beberapa lokasi ekosistem mangrove, antara lain di Pulau Cemara, Brebes, Jawa Tengah, Tahura Mangrove, Bali, dan TWA Mangrove Angke Kapuk, Jakarta. Secara khusus di TWA Angke Kapuk, restorasi mangrove telah berhasil mengembalikan ekosistem antara lain dengan kembalinya beberapa spesies fauna, serta meningkatnya pendapatan masyarakat dari hasil ekowisata mangrove. Melalui branding yang tepat, perusahaan yang cenderung pasif atau bahkan selama ini menjadi bagian dari pelaku kerusakan ekosistem mangrove dapat digandeng menjadi pendukung rehabilitasi dan restorasi mangrove oleh pemerintah melalui pola public-private partnership. Perusahaan turut membiayai rehabilitasi dan restorasi mangrove melalui satu investasi yang saling menguntungkan. Berdasarkan seluruh rangkaian pembahasan ini, dalam kerangka implementasi strategi marketing sektor publik, branding handal kebijakan pelestarian ekosistem mangrove untuk ketahanan pesisir Kalimantan Timur, lessons learned atau pembelajaran yang diperoleh adalah peningkatan kapasitas dan performa untuk mewujudkan kepemimpinan berintegritas dan kepemimpinan strategis dengan menerapkan manajemen strategis. Hingga kepemimpinan berintegritas dan strategis tersebut dapat teraktualisasi. Demikian yang dapat kami sampaikan dari grup B12, semoga dapat menginspirasi penerapan kepemimpinan berintegritas dan kepemimpinan strategis. Hijaukan dan jaga mangrove, untuk bumi lestari dan masyarakat sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.